Sebentar lagi di tanggal 11 Agustus sampai dengan 17 Agustus, Bentang Jawa yang keempat akan segera dimulai, start dari Carita menuju Banyuwangi seperti biasa, dengan jarak tempuh sekitar 1.500 km dan elevasi setinggi sekitar 16.000. Menurut catatan dari websitenya Bentang Jawa, jumlah peserta ada sekitar 130 orang untuk yang solo, dan ada sekitar 32 orang yang pair atau berpasangan. Para peserta ini harus menyelesaikan seluruh rute sebelum 156 jam, dan ada 3 checkpoint. 3 checkpoint ini berdasarkan pengalaman terdahulu ya, nggak tahu kalau rutenya sekarang berubah. Kalau semesta mengizinkan dan waktunya ada, saya akan ikut lagi Bentang Jawa yang ketiga. Kalau saya ikut yang ketiga, jadi saya sudah pernah ikut yang pertama, ketiga, dan ini yang Bentang Jawa keempat, yaitu Bentang Jawa ketiga saya. Pada saat Bentang Jawa kedua, sebenarnya saya juga pengen ikut, tapi waktu itu saya ikut acara ultra cycling lainnya, yaitu London Edinburgh London, yang waktunya hampir sama di bulan Agustus juga, dengan jarak tempuh sekitar 1.500 lebih lah, nggak beda jauh dengan Bentang Jawa. Di video ini saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja soal event Bentang Jawa yang keempat ini. Ya sudah ikut beberapa kali, jadi harusnya boleh lah ya saya kasih omon-omon sedikit soal Bentang Jawa. Biasanya pertanyaan dari teman-teman ke saya itu, satu, persiapannya gimana? Yang kedua, seberapa susah sih Bentang Jawa itu? Yang ketiga, apa aja yang harus kita persiapkan untuk Bentang Jawa? Nah, itu biasanya 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya kalau lagi nongkrong-nongkrong atau ya ngobrol-ngobrol lah. Tapi kalau ada dari teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan, tulis aja di komen. Nanti saya akan coba bales lewat shorts atau lewat video lainnya. Ya kita koresponden aja lewat segala macam cara lah. Nah, kalau untuk persiapan, biasanya sih saya nggak ada persiapan yang khusus banget, dalam arti intensif banget. Saya cuma maintain aja, setiap hari saya coba berlatih di jalanan atau di trainer, karena sebenarnya cut off time-nya dari Bentang Jawa itu juga lumayan lunak, jadi nggak terlalu yang kita harus push gila-gilaan setiap harinya. Bahkan kan kalau kita lihat di websitenya Bentang Jawa, pada saat mereka survei pun mereka nggak yang ngoyo abis-abisan kayak orang gila sepedaan. Tapi ini balik lagi ke masing-masing orang, masing-masing peserta, pada saat mereka mendaftar itu punya tujuannya seperti apa pada saat mendaftar. Ada yang memang ingin menjadi juara satu, karena Bentang Jawa ini kan sebenarnya balapan ya. Jadi ada orang yang ingin menjadi juara satu, makanya dia punya porsi latihan yang berbeda. Ada juga orang yang daftar ingin melawan dirinya sendiri, nah ini juga porsi latihannya pasti akan berbeda. Atau orang yang kayak saya, ya saya lebih suka menikmati perjalanan aja, jadi saya nggak terlalu pusing dengan orang lain, apakah dia duluan dari saya, apakah ada yang nyusul saya, apakah enggak. Tapi yang penting perjalanan ini bisa saya nikmatin, nggak terlalu maksa, jadi nggak yang gimana ya, yang nggak terlalu kompetitif lah, kejar-kejaran terus, karena itu jujur itu akan merusak perjalanan kita dari Carita ke Banyuwangi, jadi nggak enjoy lagi gitu loh. Jadi yang saya cari adalah saya ingin menikmati perjalanan dari Carita ke Banyuwangi. Ya agak ajaib ya menikmati perjalanan kok 1.500 kilo naik sepeda gitu loh, itu agak-agak error sih memang, tapi ya begitulah. Nah, karena alasan saya ikut Bentang Jawa itu lebih pengen jalan-jalan aja, kabur dari keseharian. Jadi latihan yang saya lakukan juga lebih banyak latihan endurance aja. Saya nggak terlalu berlatih speed, jadi saya hanya berlatih endurance. Ya mungkin didominasi dengan zona 2, jadi sepedaannya agak pelan, nggak kenceng, tapi cukup lama.
Apalagi dengan usia saya yang sudah lumayan setengah abad lebih, proses recovery juga agak lama ya. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda yang punya zona heart rate juga jauh lebih tinggi dari saya. Daripada ada apa-apa di jalan kan, mendingan ya santai-santai aja, yang penting sampai, seperti semboyan saya kan, goes pelan aja, yang penting sampai duluan. Nah, itu kan enak. Jadi tiap hari saya tetap latihan sepeda, terutama di trainer, karena saya itu orangnya males banget untuk bangun pagi-pagi itu ke jalanan, terus pepet-pepetan sama mobil. Saya itu sebenarnya males kayak gitu. Jadi biasanya saya latihan tuh pagi, trainer aja sebelum sibuk dengan yang lain. Itu pun nggak lama, biasanya cuma 1 jam lebih, nggak yang sampai berjam-jam lah gitu loh. Jadi tapi rutin aja setiap hari itu saya lakukan, nggak yang extraordinary lah. Tapi mungkin nanti mendekati tanggal 10 mungkin latihannya juga akan saya tingkatkan kali ya. Mungkin ada beberapa latihan yang lebih dari 1 jam atau lebih dari 1 kali dalam sehari. Tapi biasanya nggak terlalu banyak sih. Itu cuman ya ngetes saja seberapa improve-nya kita selama ini. Itu persiapan yang biasanya saya lakukan, persiapan fisik ya. Jadi tadi olahraga tetap, latihan sepeda di trainer. Nah, untuk persiapan lainnya seperti persiapan sepeda, persiapan perbekalan, persiapan time management, atau hitung-hitungan di peta, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Terus buat teman-teman yang mau tanya, tulis aja di komen, nanti saya akan usahakan, saya akan bahas di video selanjutnya. Mungkin bukan video panjang seperti ini, tapi mungkin ada di klip-klipnya di short aja. 1 menit lah maksimal, biar cepat bikinnya. Oke, nanti jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa juga tonton terus perjalanan Ale di Bentang Jawa keempat. Nanti yang dimulai di Agustus tanggal 11. Oke.